Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi dengan judul Pengaruh Penilaian dan Kompensasi Kinerja Karyawan pada PT Nasional, yang disusun oleh saya Alexandra Ngao dan teman saya Desi Andriani, kami dari kelas 644D07. Latar belakang, PT Nasional didirikan pada tahun 1950 dengan nama PT Perusahaan Nasional Indonesia atau disingkat dengan PN, memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional di awal kemerdekaan Indonesia. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk: satu, membangun ekonomi nasional yang mandiri; dua, menampung dan mengelola aset-aset peninggalan penjajahan Belanda; tiga, menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia; empat, meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Pada masa kejayaannya, PT Nasional memiliki banyak perusahaan anak yang bergerak di berbagai sektor seperti perkebunan, perbankan, perhotelan, dan pelayaran. Next. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja kompensasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Nasional. Ada juga tujuan kompensasi menurut Notajomo dalam Edi Sutrisno, yaitu: satu, menghargai prestasi kerja; dua, menjamin keadilan; tiga, mempertahankan karyawan; empat, memperoleh karyawan yang bermutu; lima, pengendalian biaya; enam, memenuhi peraturan-peraturan. Next. Definisi kinerja karyawan. Pada PT Nasional, kinerja karyawan diartikan sebagai hasil kerja atau tingkat pencapaian individu atau tim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Kinerja karyawan mencakup aspek kualitas atau quality dan kuantitas atau quantity pekerjaan. Ciri-ciri kinerja karyawan yang efektif di PT Nasional: memenuhi atau melampaui target; karyawan secara konsisten mencapai atau melampaui target kinerja yang ditetapkan untuk mereka. Yang kedua, produktivitas tinggi; karyawan menghasilkan banyak pekerjaan berkualitas tinggi dalam jangka waktu yang wajar. Yang ketiga, efisiensi; karyawan menggunakan sumber daya secara efektif dan meminimalkan pemborosan, menghemat waktu dan biaya. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Pada PT Nasional, kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri karyawan dan organisasi itu sendiri. Faktor-faktor ini meliputi motivasi, kemampuan, keterampilan, disiplin, kesehatan, dan komitmen. Faktor eksternal berasal dari luar organisasi dan dapat mempengaruhi kinerja karyawan secara tidak langsung. Faktor-faktor ini meliputi lingkungan kerja, kepemimpinan, kebijakan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Next. Tujuan penilaian kinerja karyawan pada PT Nasional. 1. Mengevaluasi pencapaian kinerja. 2. Meningkatkan pengembangan karyawan. 3. Meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. 4. Meningkatkan komunikasi dan hubungan antar karyawan. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas organisasi. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari kompensasi. Pengertian kompensasi adalah salah satu fungsi tradisional manajemen sumber daya manusia
adalah penentuan kompensasi para karyawan di dalam organisasi modern. Dengan beraneka ragam rupa, program karyawan yang mahal, program intensif gaji, dan skala gaji yang terstruktur, tugas kompensasi bahkan lebih rumit dan menantang bagi spesialis sumber daya manusia. Kompensasi karyawan mempengaruhi kompensasi kerja dan produktivitas mereka tetap bersama organisasi atau mencari pekerjaan lainnya. Kebutuhan para karyawan akan pendapatan dan keinginan mereka diperlukan secara wajar oleh organisasi, membuat program kompensasi semakin vital bagi Departemen Sumber Daya Manusia. Jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi pada PT nasional dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung terdiri dari gaji pokok, yaitu merupakan penghasilan dasar yang diterima karyawan secara berkala, biasanya berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja. Yang kedua, tunjangan hari raya atau THR. Diberikan kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, dan Imlek. Yang ketiga, lembur, yaitu pemberian tambahan untuk jam kerja di luar jam kerja normal. Yang keempat, tunjangan hari libur, pembayaran tambahan untuk bekerja pada hari libur nasional. Yang kelima, tunjangan lainnya, yaitu tergantung pada kebijakan perusahaan, seperti tunjangan kehadiran, tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan perumahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung yaitu asuransi kesehatan, memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya. Yang kedua, asuransi pensiun, yaitu memberikan penghasilan pasif bagi karyawan setelah purna kerja. Yang ketiga, cuti, yaitu cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti lainnya. Yang keempat, fasilitas kantor, yaitu menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai seperti meja, kursi, komputer, dan lain sebagainya. Yang kelima, pengembangan karir, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan diri. Yang keenam, penghargaan dan pengakuan, yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan atas prestasi dan kontribusinya. Fungsi dan tujuan pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi pada karyawan memiliki beberapa fungsi dan tujuan yang penting. Yang pertama, menghargai kontribusi. Yang kedua, menarik dan mempertahankan bakat. Yang ketiga, motivasi dan produktivitas. Yang keempat, keseimbangan kehidupan kerja. Yang kelima, keadilan dan konsistensi. Yang keenam, kepatuhan dan keamanan hukum. Yang ketujuh, pengembangan karir. Kesimpulannya, penilaian kerja dan kompensasi karyawan merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan organisasi PT Nasional. Dengan menerapkan strategi yang efektif, PT Nasional dapat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, retensi, dan kinerja karyawannya, ultimately leading to improve organizational effectiveness and overall success. Penilaian kinerja dan pemberian kompensasi harus dilakukan dengan cara yang adil, objektif, dan transparan. Karyawan harus dilibatkan dalam proses penilaian dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Hasil penilaian kinerja dan kompensasi harus digunakan dengan tepat untuk pengembangan karyawan dan peningkatan efektivitas organisasi. Next. Sekian saja hasil pemaparan prestasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan yang masih terjadi dalam proses presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.